Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, ya. Bertemu lagi dengan Bapak ya di mata kuliah Ekologi Hewan. Ya, sekalipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi tidak apa-apa. Ya, masih banyak fasilitas, masih banyak media yang bisa kita manfaatkan untuk belajar bersama, untuk kuliah bersama, ya. Dan khususnya untuk mata kuliah ekologi hewan juga, kita akan banyak memanfaatkan fasilitas yang ada di dalam e-learning, ya. Jadi kalian semua Bapak minta wajib untuk membuka e-learning, mengakses e-learning, dan kita lakukan perkuliahan ekologi hewan lewat e-learning. Ya, berarti sekarang kalian sudah semester 5, ya. Kelas yang Bapak pegang kelas 5A. Nah, untuk mata kuliah ekologi hewan sendiri, ya, bisa kalian lihat ya. Ini adalah akun e-learning Bapak. Ya, nanti kalian bisa membukanya, kemudian kalian pilih mata kuliah ekologi hewan, ya. Yang ini nih, di sini ada 2020-2021 A Ekwan, ya, bisa kalian pilih. Nah, di sini sudah ada sajian mata kuliah yang Bapak hadirkan, seperti itu, ya. Jadi nanti setiap pertemuannya, insya Allah Bapak akan selalu membuat video pengantar seperti ini, kemudian Bapak simpan di YouTube dan Bapak minta kalian untuk membuka, mengakses video Bapak di YouTube ini, tetapi linknya akan Bapak simpan di e-learning gitu. Jadi tetap kalian buka e-learning dan kalian akses videonya, video YouTube ini lewat e-learning seperti itu, ya. Oke, nah ini untuk mata kuliah ekologi hewan sendiri, ya, kita sekarang pertemuan pertama. Ya, mungkin Bapak tidak akan terlalu jauh membahas konten materi, ya. Ini pertemuan pertama, Bapak akan coba sharing saja dengan kalian semuanya, ya, seperti apa mata kuliah ekologi hewan itu, ya, pengantarnya. Nah, di sini jadi ekologi, Bapak yakin kalian juga semuanya sudah tahu ya, sudah sering mendengar apa itu ekologi. Ya, jadi ekologi di sini kan salah satu cabang dari ilmu biologi yang mempelajari antara ekosistem, ya, serta komponen-komponen yang ada di dalamnya dan interaksi yang ada di dalamnya. Seperti itu. Ya. Kemudian ya di sini juga di e-learning Bapak sajikan video, ya, nanti juga bisa kalian lihat ya sebagai pengantar mata kuliah ekologi hewan. Tuh. Kemudian e-learning ini juga difasilitasi oleh Big Blue Button, ya. Nah, lambangnya seperti ini, ya. Bapak berharap sih option ini bisa dipergunakan, ya. Jadi nanti di pertemuan pertama tolong kalian juga klik ya icon ini Big Blue Button supaya kita bisa bertatap muka secara langsung, ya, secara sinkronus gitu. Bapak di tempat Bapak, kalian pun di tempatnya masing-masing, ya. Mudah-mudahan ini tidak ada kendala terkait jaringan ataupun koneksi seperti itu. Kemudian nanti di pertemuan pertama juga ada bahan diskusi, nanti bisa kalian lihat, ya. Setiap mahasiswa silakan berkomentar. Ya, di sini sudah Bapak buatkan kolom chatnya, ya, forum diskusinya. Nanti silakan setiap orang kalian berkomentar, memberikan argumen, berpendapat. Karena gini ya, jadi kalau pembelajaran jarak jauh seperti ini, Bapak tidak bisa memantau secara langsung keaktifan kalian gitu, secara kasat mata. Sehingga mau tidak mau, Bapak akan memantau keaktifan kalian itu lewat aktivitas kalian di e-learning ini gitu. Jadi seberapa banyak kalian memberikan komentar, seberapa aktif kalian dalam berdiskusi, kemudian bagaimana kalian mengupload tugas, kalau ada tugas seperti itu, ya, kalau ada tugas, kalau ada kuis. Nah, lewat itu semua Bapak akan pantau keaktifan kalian semua, seperti itu, ya. Nah, di sini juga ada materi pengantar, coba kita buka ya teman-teman. Nanti juga bisa kalian buka.
Nah, oke, ini slide-nya ya sebagai bahan pengantar, nanti bisa kalian download juga ya. Oke, jadi kita kenalan nih, kenapa kita belajar ekologi hewan? Ya, ini wajib, mata kuliah wajib ada di semester 5. Setelah sebelumnya di semester 4 kalian sudah mengambil mata kuliah ekologi tumbuhan. Ya, jadi seakan-akan mata kuliah ekologi hewan ini menjadi mata kuliah ekologi tumbuhan itu menjadi prasyarat sebelum kalian mengambil mata kuliah ekologi hewan. Jadi andaikan misalnya ekologi tumbuhannya belum lulus, dapat nilainya D atau E misalnya, ya mohon maaf ya, jangan dulu lanjut ke ekologi hewan sebelum ekologi tumbuhannya kalian selesaikan terlebih dahulu. Ya, jadi apa isi dari mata kuliah ini? Ya tentunya membahas mengenai ekologi, ya yang tadi ya cabang ilmu di mana kita banyak mempelajari ekosistem, hubungan, interaksi berbagai komponen di dalam ekosistem, namun akan coba kita batasi dalam konteks dunia hewan, ya dunia hewan. Kita tahu ya hewan itu mungkin ada yang kelompok hewan yang hidup di daratan, terestrial, ada juga hewan akuatik, ya, atau ada juga istilahnya hewan diurnal, hewan nokturnal. Nah, semuanya itu akan kita coba bahas, akan coba kita pelajari karena apa? Karena memang setiap hewan ya, setiap organisme hewan, setiap individu hewan itu memiliki karakteristiknya masing-masing ya dalam melakukan aktivitas hidup. Itu. Dan tidak hanya itu, tidak hanya fokus ke hewannya, kita pun fokus pada lingkungan di mana tempat dia hidup, ya. Gitu. Jadi kita fokus kepada konten hewannya, kemudian aspek lingkungannya seperti itu. Sehingga sebetulnya kalau belajar ekologi itu akan jauh lebih maksimal jika didukung dengan kegiatan praktek, kegiatan praktikum ataupun ada misalnya kegiatan lapang, kuliah lapang. Untuk kegiatan praktikum, Bapak sudah coba rancang dengan Bu Melisa, ya. Namun untuk kegiatan kuliah lapang, memang sampai detik ini Bapak belum bisa memberikan gambaran seperti apa karena masih terkendala dengan kondisi pandemi, ya. Termasuk pihak universitas juga masih belum memperbolehkan mahasiswa melakukan kegiatan kegiatan baik di dalam maupun di luar kampus ya. Tuh, jadi yang diperbolehkan itu hanya kegiatan online saja ya, pembelajaran jarak jauh. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya kondisi situasi nanti berubah, nanti kita coba rencanakan ulang ya terkait kegiatan kuliah lapang. Jadi yang tahun-tahun sebelumnya itu kita sampai 2 sampai 3 hari gitu ya menginap di tenda di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, kemudian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, ya supaya apa? Ya tidak lain agar setiap mahasiswa itu mendapatkan konsep ekologi secara utuh, ya. Selain mereka mendapatkan materi secara teoritis, para mahasiswa juga bisa mendapatkan pengalaman secara langsung mengenai konsep-konsep ekologi yang ada di lingkungan secara nyata, ya, secara langsung seperti itu. Oke. Nah, di sini ada komponen penilaian ya. Jadi nanti akan ada tugas setiap pertemuannya. Nah, ini tolong kalian kerjakan ya, karena itu akan Bapak nilai. Gitu. Selain itu mungkin nanti akan ada kuis juga, akan Bapak berikan kuis juga, mohon juga dikerjakan. Kemudian ada UTS, ada UAS. Nah, ini juga wajib ya dilaksanakan agar nanti Bapak bisa memberikan penilaian. Itu terserah ya, kalian mau dapat nilai apa, mau A, mau B, mau C, ya silakan. Itu tugas Bapak hanya menjumlahkan saja, mengkalkulasikan saja tugas kalian seperti apa, kuisnya bagaimana, UTS, UASnya bagaimana, seperti itu. Ya, insya Allah Bapak tidak akan subjektif, ya. Toh di sini nggak ada saudara Bapak juga ya di kelas 5A, tidak ada hubungan darah dengan Bapak, tidak ada ikatan saudara, semuanya Bapak anggap
Oke, mohon maaf tadi videonya sempat terputus ya. Ternyata aplikasinya ini dibatasi hanya 10 menit saja. Oke, Bapak lanjutkan ya. Jadi tadi terkait dengan aspek penilaian. Ya, ada tugas, kuis, UTS, dan UAS. Nah, berikutnya di sini ada tugas perkuliahan. Ya, jadi di sini Bapak minta satu kelas dibagi ke dalam 3 kelompok. Ya, dan setiap kelompok itu diharuskan untuk membedah jurnal. Ya, ini membedahnya nggak usah pakai alat bedah ya. Tapi kalian, Bapak minta setiap kelompok untuk mencari jurnalnya masing-masing. Nah, adapun temanya, mungkin nanti Bapak akan sampaikan berikutnya. Ya, jadi tema dari setiap kelompok itu berbeda. Nah, ini Bapak kasih referensi. Nanti silakan kalian coba cari jurnalnya itu di jurnal-jurnal yang memiliki reputasi yang baik. Ya, contohnya jurnal biodiversitas, jurnal hayati, jurnal Makara, ataupun jurnal lain yang punya standar yang selevel dengan jurnal yang barusan. Ya. Kemudian nanti akan ada juga kuis ya dan diadakan ketika kegiatan praktikum. Oke, berikutnya. Oke, nah di sini ada silabus dari mata kuliah ekologi hewan. Ya, jadi apa saja topik-topik yang akan dipelajari pada mata kuliah ini? Yang pertama pendahuluan, ya hari ini kita sedang melakukan kegiatan pendahuluan. Kemudian nanti pertemuan berikutnya mengenai karakteristik dan ruang lingkup ekologi hewan. Ya, jadi apa saja karakteristik dari ekologi hewan itu dan ruang lingkupnya bagaimana? Ya, nanti kita akan pelajari. Kemudian ada juga hubungan antara hewan dengan lingkungan dan faktor pembatas. Ya, bahwa kita sepakat ya, yang namanya hewan pasti sangat bergantung pada lingkungan sekitarnya. Ya, entah itu lingkungan biotik maupun lingkungan abiotiknya. Dan faktor lingkungan ini pun pasti memiliki batasan-batasan. Ya, istilahnya itu ada yang disebut kondisi minimum, kondisi maksimum, ya, ataupun kondisi optimum yang harus diperoleh oleh hewan tersebut. Ya. Kemudian pada pertemuan keempat materinya mengenai konsep habitat dan relung ekologi. Ya, kita akan pelajari juga apa itu habitat, apa itu relung. Ya, Bapak rasa kalian sudah sering mendengar kedua istilah ini. Kemudian pertemuan kelima mengenai respon dan adaptasi hewan. Ya, jadi respon itu pastinya akan diberikan oleh hewan manakala dia mendapatkan stimulus, mendapatkan rangsangannya dari luar. Ya, dan adaptasi yang dilakukan seperti apa? Apakah adaptasinya mengarah kepada perubahan morfologika misalnya ya penyesuaian bentuk morfologi atau penyesuaian dalam hal fisiologis tubuhnya ya atau penyesuaian tingkah laku. Nah, itu. Jadi setiap hewan memiliki pola adaptasinya masing-masing. Kemudian pertemuan keenam makanan dan hubungan makanan. Ya, hewan itu termasuk ke dalam kelompok heterotrof. Ya, dia tidak bisa mendapatkan makanannya sendiri, sehingga otomatis dia harus mendapatkan makanannya dari luar. Dan bagaimana cara mendapatkan makanannya? Nah, itu setiap hewan memiliki strateginya masing-masing. Ya, apakah dengan cara simbiosis atau misalnya predasi, ya, ketika singa sedang kelaparan, kemudian ada seekor rusa, kemudian singa berburu, ya, berusaha untuk mendapatkan rusa tersebut dan dijadikan sebagai makanan. Nah, itu tentunya setiap hewan itu memiliki strateginya masing-masing dalam mendapatkan makanan. Dan pertemuan ketujuh, nah ini kelompok 1 akan mulai menjelaskan hasil bedah jurnalnya. Ya, jadi kelompok 1 nanti akan memaparkan hasil bedah jurnalnya pada pertemuan ke-7. Setelah itu UTS, dan setelah UTS dilanjutkan dengan materi berikutnya yaitu populasi, kemudian ekologi komunitas, kemudian pertemuan ke-10 presentasi jurnal untuk kelompok 2, ya. Jadi kelompok 2 dan kelompok 3 setelah UTS. Kemudian dinamika musiman dan spasial, kemudian ada juga ekologi tingkah laku, presentasi jurnal kelompok 3, dan kuliah lapang.
Ini sengaja masih Bapak cantumkan ya kuliah lapang, walaupun belum tahu nanti dalam praktiknya apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Ya, tapi tetap kita eh, positif dulu, optimis ya. Mudah-mudahan nanti kondisinya berubah, pandeminya berakhir, sehingga nanti di akhir semester ya menjelang UAS itu kita bisa melakukan kegiatan kuliah lapang. Nanti untuk kuliah lapang ya silakan kalian sendiri yang menentukan lokasinya mau di mana, mau berapa hari misalnya. Ya, kemudian nanti kelompoknya disesuaikan ada berapa kelompok itu. Tapi jangan lupa kalau kuliah lapang sudah dilakukan itu harus dilakukan juga seminar hasil kuliah lapang ya sebagai bentuk pertanggungjawaban kalian untuk menyampaikan hasil-hasil temuan, hasil-hasil pengamatan kalian selama kuliah lapang tadi. Ya, biasanya peserta seminarnya itu adik-adik kelasnya ya, semester 1 dan semester 3 supaya mereka juga punya gambaran tentang seperti apa sih ekologi hewan itu, kuliahnya bagaimana sih. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa referensi. Ini juga silakan coba kalian searching ya. Ini referensi tambahan, literatur tambahan untuk menambah wawasan kekayaan informasi kalian di bidang ekologi hewan. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke e-learning ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nanti kuliah ekologi hewan dengan Bapak lewat e-learning, tapi insya Allah nanti di setiap pertemuan Bapak akan berikan video-video pengantar ya. Bapak akan sajikan video pengantar dari Bapak, kemudian Bapak juga akan sajikan video tambahan lainnya, video referensi lainnya seperti itu. Kemudian di sini ada big blue button ya, ini lambangnya. Bapak sih berharap ini bisa kita manfaatkan ya, mudah-mudahan tidak ada kendala, tidak ada masalah dalam hal jaringan, sehingga kita masih bisa bertatap muka. Nah, lewat fasilitas ini, big blue button. Ya, nanti big blue button kita klik sesuai dengan jadwal kuliah kita. Kemudian akan ada bahan diskusi juga. Nah, ini sudah Bapak berikan. Nanti silakan kalian berpendapat, berkomentar, berargumen ya, karena itu menjadi bahan bagi Bapak untuk menilai keaktifan kalian. Ya, dan selain bahan diskusi akan ada juga penugasan. Ya, penugasan ini pun sama, silakan kalian nanti upload tugasnya masing-masing sesuai instruksi ya, apakah tugasnya bersifat individu atau kelompok. Ya, nanti silakan kalian upload tugasnya. Termasuk bahan ajar. Nah, bahan ajar juga nanti silakan kalian download masing-masing. Seperti itu. Ya. Itu untuk pengantar kuliah ekologi hewan. Ya. Oke, untuk topik-topik berikutnya ini juga sudah Bapak berikan ya materinya, tetapi nanti mungkin akan Bapak hide dulu ya, akan Bapak sembunyikan dulu, jadi kalian belum bisa buka topik kedua sebelum topik pertama selesai dilakukan. Seperti itu. Oke, itu saja pengantar dari Bapak ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Ini betul-betul apa istilahnya, kita beradaptasi dengan kebiasaan baru ya. Kuliah kita sekarang dengan formula yang baru. Kalian berada di rumah, Bapak juga berada di rumah atau berada di tempat yang berbeda ya. Tapi mohon jangan dijadikan kendala ya, jangan dijadikan alasan bagi kalian untuk hilang semangat kalian dalam menimba ilmu seperti itu ya. Termasuk kegiatan praktikumnya juga nanti Bapak akan rancang, akan desain dengan Bu Melisa supaya bisa dimanfaatkan oleh kalian, supaya bisa dipelajari oleh kalian kegiatan praktikumnya nanti. Oke, itu saja. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan kedua dengan materi yang baru tadi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.